Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para asatid dan asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, warga masyarakat, jamaah sholat subuh di musalla Asifah yang berbahagia. Saya mohon maaf tidak menyebutkan nama satu persatu, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sudah dikasih kurikulum atau dikasih kisi-kisi, dikasih judul oleh pengurus mushola. Saya kebagiannya adalah puasa dan pendidikan. Ya. Puasa dan pendidikan. Puasa memang isinya adalah pendidikan. Namun sebelumnya kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Bapak Ibu semuanya, hadirin yang kami hormati, puasa dan pendidikan ini saya awali dengan ayat tadi yang sudah saya bacakan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya, la'allakum agar menjadi tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya adalah takwa. Kalau yang namanya bertakwa, tattaqun, di situ kalimatnya kalimat fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il mudhari. Tattaqun. Kalau yang pernah belajar di pesantren, tattaqun itu kalimatnya adalah fi'il mudhari. Kalau kalimatnya fi'il mudhari berarti berproses. Tattaqun, agar menjadi derajat takwa itu melalui proses. Tidak bim salam bim. Berarti ada targetnya.
Kemudian ada lagi dalam Al-Quran juga yang sama di surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Jika engkau melihat bulan Ramadan, jika engkau melihat bulan, fal yasum, maka berpuasa. Jadi selama bulan puasa ini berarti kita berpuasa itu bukan sehari dua hari. Berarti kita puasa memang sudah diagendakan dalam satu bulan. Artinya puasa selama sebulan itu bukan tanpa ada tujuan. Berarti berproses selama satu bulan dengan harapan hasilnya adalah takwa. Di situ berarti ada kurikulumnya, ada targetnya, ada waktunya. Nah, di situ berarti ada prosesnya. Jadi puasa memang sering diibaratkan sebagai pendidikan atau madrasah, atau istilah lagi pesantren kilat, tapi selama satu bulan. Untuk siapa? Pesantren atau pendidikan untuk kita, jiwa-jiwa kita agar menjadi karakter manusia yang berkarakter, karakter takwa. Nah, di sini puasa bukan sekedar menahan lapar atau menahan dahaga, tapi adalah proses pelatihan secara sistematis, karena di situ ada waktunya satu bulan untuk membentuk pribadi kita yang takwa tadi. Bukan takwa, termasuk di situ adalah disiplin, ada jujur dan empati. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, karena di situ ada. Jadi kalau ini adalah pendidikan, ada waktunya. Kita kan sudah tahu. Kalau yang namanya berpuasa ada waktunya kan? Mulai dari sahur, kemudian buka, ada waktunya, ada aturannya, yaitu pertama adalah pendidikan, disiplin dan manajemen waktu. Itu yang jelas. Puasa itu yang pertama. Artinya selama berpuasa ini ada aturannya. Ada aturannya. Diajarkan kita berpuasa itu agar mentaati peraturan. Ya, seperti sekolah. Nah, nih misalnya dulu nih, siapa nih yang dulu tinggal kalau merasa tinggal senyum aja. Kalau ada sekolah, ada siswa datang ke sekolah. Biasanya kalau masuk jam berapa? Jam 7. Ada siswa datang ke sekolah jam 8. Kayak saya sering menangani siswa karena saya bagian kesiswaan. Ada siswa datang jam 10. Nggak boleh masuk karena gerbangnya sudah dikunci. Karena kalau sudah jam 7, gerbang sudah dikunci. Ada anak siswa datang, ketok-ketok, buka apa jendelanya, pintunya, minta dibuka. Kenapa kamu telat? Macam alasannya, banyak alasan. Yang bajunya ketinggalan, seragamnya salah, saya harus balik lagi. Ada lagi yang bannya kempes. Gampang cara ngujinya, karena saya udah pengalaman. Kenapa kamu telat? Banyak kempes, Pak. Dengan siapa kamu naik motor? Ada teman saya itu. Terus kan bilangnya apa? Saya tanya lagi, yang depan apa belakang? Depan. Kamu beda, berarti artinya sekolah yang baik adalah sekolah ketika siswa telat. Nggak bisa masuk siswa itu kecuali dipanggil oleh orang tuanya. HP-nya mana? Tolong telepon orang tuamu. Telepon. Saya tanya orang tua, Pak, anak bapak tolong dijemput di sekolah. Dia datang ke sekolah jam 8. Loh, anak saya berangkat dari jam 6:30, Pak. Rumah kan nggak jauh, nggak terlalu dekat. Oh,
berarti anak bermasalah. Sama dengan kita puasa juga begitu. Ketika kita puasa harus ada waktunya, ada disiplin waktu. Kalau sudah imsak ya stop, ya kan? Kita harus taat aturan, harus taat aturan. Imsak stop. Ada yang bapak-bapak kena belum habis, ada di sini yang kayak gitu. Gitu kan, maksudnya ngabisin biar cepat selesai. Ada yang juga masih imsak, masih tenang aja, masih ini lagi ini kan. Disinilah taat aturan. Sama ketika maghrib juga. Nah, cuman ada perbedaan, Bapak Ibu. Islam itu taat disiplin itu bukan ketika imsak, tapi ketika buka. Kalau buka itu nungguin kan, Allahu Akbar, langsung buka semua, seragam dan serentak. Memang Rasulullah menganjurkan ketika kita berbuka puasa sebaiknya cepat, segera. Apa yang kita makan dan kita minum dianjurkan ya yang manis. Kalau tidak yang manis, air putih itu yang pertama. Jadi seperti itu. Sebaliknya kalau kita sahur sebaiknya mengakhirkan. Ya, mengakhirkan. Ada di sini ya. Kalau sahur jam 1 ada enggak? Biasanya ada yang sahurnya jam 1. Sahur lagi nanti. Sahurnya berarti 2 kali. Ya. Berarti kalau sahurnya jam 1 bukan nggak boleh, boleh saja, tetapi tidak tidak seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tujuannya sahur itu adalah mendekati dengan imsak, dengan tujuan setelah imsak 10 menit kemudian subuh. Habis subuh ya terserah, gitu kan. Nah, habis itu namanya disiplin aturan. Kemudian disiplin waktu sahur dan berbuka. Nah, di sini juga termasuk disiplin etos kerja. Jadi, kalau yang namanya puasa bukan sekedar puasa dan dahaga, kita tetap disiplin waktu. Memang kalau di Indonesia rata-rata kerja itu ada dispensasi. Ada aturan tambahan yang tidak tertulis. Jadi kalau biasanya masuk jam 8 karena bulan puasa ada dispensasi nggak? Ada ya. Kalau di sekolah kan ada juga. Biasanya masuk jam 7, jam setengah 8 masuk. Kalau menurut saya itu kurang pas. Tidak sesuai dengan tujuan etos kerja. Karena berpuasa itu adalah disiplin waktu. Jadi kalau masuk jam 7, biasanya jam 7, ya jam 7. Jangan diundur. Biarkan keadaan seperti biasa. Kerja masuk jam 8, ya jam 8. Nah itu. Tapi mungkin ada yang merasa ini kan umat Islam, jadi menghargai ada keringanan bagi yang muslim untuk berpuasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi orang berpuasa itu adalah disiplin waktu. Ya termasuk kapan kita tidur, kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, itu tujuan dari berpuasa. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kejujuran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih ingatkah kita waktu kecil? Kalau lagi berpuasa sering masuk ke dapur, tengok kanan, tengok kiri, apa itu? Dicipin apa aja. Masya Allah, itu yang namanya
ujian kalau maknya lagi masak di dapur, di belakang tuh baunya sampai ke depan, aduh menggoda banget. Padahal cuma tempe goreng, tapi rasanya mengganggu hidung ketika kita sedang berpuasa. Padahal kalau sudah kalau sudah maghrib, sudah adzan, ya biasa aja. Jadi hawa nafsunya saja yang keinginannya berlebihan. Rasa-rasanya tempe itu seperti makanan enak sekali. Ya, jadi itulah pendidikan kejujuran. Kita pun sama. Dalam berpuasa itu adalah kejujuran kita kepada Allah. Jujur kita kepada Allah dan kejujuran kita kepada manusia. Ada yang tidak jujur, banyak. Kita tidak jujur kepada Allah, tapi kan Allah melihat kita. Orang itu tidak mau kalau orang itu berpuasa, tujuannya adalah agar orang itu dekat dengan Allah, malu dilihat oleh Allah. Kan sekarang banyak itu yang puasa tapi warung dibuka ya, ya warung dibuka, ya alasannya ya masuk akal juga. Saya melayani orang yang tidak berpuasa, kata wartegnya. Siapa itu yang tidak berpuasa? Ibu-ibu yang sedang haid, bapak-bapak yang non muslim. Benar, tapi saya lihat kayaknya muslim juga yang masuk. Ya, ada warteg, ada makanan, warung makan, ya bukan saja warteg, warung yang lain pun, warung makanan ada yang buka. Yang kelihatan cuma kakinya aja kan. Kakinya doang yang kelihatan. Nah, jadi itu namanya kita diuji oleh Allah, jujur atau tidak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa tapi tidak jujur. Kam min adalah hadis. Kam min shaimin laisa lahu illa al-ju' wal atsi. Itu yang diriwayatkan di Imam An-Nasai. Banyak sekali orang berpuasa tidak ada baginya kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena puasanya tidak jujur. Ya, tidak jujur. Masya Allah, ini ujian buat kita semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini pendidikan pengendalian diri dan kesabaran. Harus sabar. Kalau kita naik motor di jalan, ya hawa nafsu kita harus dikendalikan. Benar kata Ustaz Dasar nanti. Baru keluar dari rumah, jalan ke jalan raya di UIN sana, lihat mas macet, ada apa ini? Gak tahu ada apa macet. Tengok kanan, paham? Tengok kiri, ketek. Ibu-ibu, tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya gadis, kalau berpakaian jangan sampai menggoda laki-laki. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Wah, itu kan ujian buat kita. Nah, ini pendidikan pengendalian diri kita dan kesabaran. Masya Allah, kalau di jalan hawanya itu kalau naik motor kesel, udah macet, ada selang gigi, aduh, rasanya kepengen. Kan sering banget kalau lihat TV, lihat video, lihat YouTube, lihat TikTok, apa itu yang namanya supir dengan supir saling tonjok. Nah, itu kan namanya. Kalau berpuasa harapannya adalah pengendalian diri kita, hawa nafsu kita dijaga. Sebab kalau itu tidak dijaga, maka hasil takwa tadi tidak berhasil. Jadi gagal. Jadi derajat takwanya nanti berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang orang lain. Sama dengan kita juga, puasa kita ini
pastilah jangankan derajatnya, pahalanya pun berbeda. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Allah lah yang akan mengatur pahala itu sesuai dengan berat atau tidaknya, kualitas atau tidaknya berpuasa itu tergantung diri kita. Ada orang yang berpuasanya tidak berkualitas, ada juga yang berkualitas. Coba contoh begini, ada orang yang berpuasa habis sholat subuh tidur, bangun jam 12, itu juga bangun jam 12 karena dikoprek-koprek sama istri. Duhur, bangun dah, wudu, sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi. Itu mbak sulit. Pengalaman. Tidur lagi, bangun asar, itu juga dibangunin karena sholat asar. Mau tidur lagi rasanya malu. Jadi tidur dari pagi sampai asar. Jadi puasanya cuma berapa jam? Satu sisi. Ada lagi orang yang puasanya memang betul-betul berpuasa. Pagi berangkat kerja, kerjanya di jalan, puasa nih, masya Allah, kepanasan, hujan-kehujanan, masa terus dia ada luang waktu dia baca Quran, ya, sambil mendengarkan ceramah, biar jangan bete dengarkan solawat, ya kan? Pahalanya kalau sama rasanya ada tidak adil, ya kan? Nggak apa-apa kita berpuasa mendengarkan musik-musik, ya, musik-musik solawat, musik dangdut, apa saja. Yang penting jangan ada gambar yang apa itu? Jangan ada video yang mengumbar hawa nafsu. Baik saja, nggak apa-apa. Jadi misalnya ada lagu solawatan tapi agak dangdut-dangdutan. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam apa tuh lagunya? Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam anak yang ada pada boleh saja, ya. Sholawat yang lain nggak apa-apa. Yang penting ya jaga yang negatif. Ada juga yang sholawat tapi jangan diterusin jadi. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Nabi salam alaih. Lagu apa itu? Ya. Jadi ini hiburan saja. Jadi sekali lagi, orang berpuasa yang berkualitas adalah orang yang berpuasa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur dalam agama. Kemudian berikutnya adalah pendidikan empati dan kepedulian sosial. Kelamaan nggak saya jam berapa ya? Kalau mau Sampai jam 7. Pendidikan empati dan kepedulian sosial. Orang berpuasa itu kan merasa apa rasanya? Lapar ya, ada haus, ada lapar.
ketika merasa lapar dan haus tentu ada rasa empati. Oh begini ya rasanya orang yang tidak punya uang. Mau beli sate, mau makan dengan sate nggak punya uang. Mau makan dengan rendang nggak punya uang, cuma angan-angan saja. Oh ternyata rasanya orang nggak punya duit itu tidak enak. Berpuasa dengan tujuan agar empati kepada sosial, kepada warga sekitar. Pak Ustadz, uang itu kan nggak dibawa mati Pak Ustadz, apa sih mikir uang, ya kan? Bukan begitu. Orang kalau nggak punya uang rasanya mati. Bener Pak? Bener Pak? Orang kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Bener? Bener ya Bu ya? Bener. Oh lemes. Iya. Pak Ustadz, uang itu kan bermasalah nanti. Banyak masalah uang itu gara-gara uang bermasalah. Iya tuh. Tapi banyak masalah selesai dengan benar ya? Betul memang. Ya jadi seperti itu. Empati. Yang memiliki uang, yang memiliki harta dengan berpuasa kan merasakan tuh bagaimana lapar, bagaimana haus. Berbagi kepada sesama yang tidak beruntung, walaupun cuma sekedar air atau kurma. Ada kan? Makanya banyak sekarang anak-anak muda dari lembaga, dari LSM, dari mana-mana ketika mau berbuka puasa ada yang berbagi takjil. Nah, itu adalah bagian dari pendidikan empati. Seperti itu berpuasa. Diharapkan dengan berpuasa itu kita rasa memiliki empati kepada orang yang tidak beruntung. Nah, walaupun cuma sekedar kurma saja. Nah, jadi itu empati. Merasa lapar harus ingat kepada orang-orang yang tidak beruntung, orang yang miskin. Dengan sendirinya, oh alhamdulillah, saya bukan termasuk orang yang itu. Saya masih punya uang. Kita bersyukur. Allah masih memberikan rezeki. Kita susah, tapi masih ada yang lebih susah. Ya kan? Kita nih makan seperti ini, tapi ada orang yang gak ada makanan. Nah, kita muncullah rasa dengan berpuasa itu, rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah dari pendidikan kita berpuasa selama bulan Ramadan. Kalau ini tidak dilakukan, kalau tidak dirancang dengan baik, maka derajat takwa tadi tidak berhasil. Sama dengan sekolah. Setelah selesai bulan puasa, nanti kalau di sekolah bagi rapor. Ahmad, ada Ahmad di sini. Oh ada. Derajat takwanya antara orang satu dengan yang lain, derajat takwanya pasti berbeda. Pahalanya berbeda, derajat takwanya juga pasti berbeda. Kenapa nilainya? Kok ini nilainya merah? Iya, karena kamu sering bolos. Maksudnya tidak puasa. Kenapa kamu nilainya kenapa ini merah? Iya, pelajaran waktu ini sudah telat datang, ya kan? Oh, jadi bermasalah ketika dalam proses pembelajaran. Jadi takwa juga begitu. Kenapa tidak mendapat derajatnya takwanya rendah? Karena apa? Puasa sih puasa, tapi menggunjingkan orang lain.
Nah ini jangan sampai kam min shaimin laisa lahu min syar'i illal ju' wal aqsi. Banyak orang yang berpuasa tapi pahalanya tidak ada, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Siapa? Kita kalau berpuasa, puasa sih puasa, tapi marah. Berpuasa sih berpuasa, tapi apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah itu menggunjingkan orang lain, menggunjing orang lain, orangnya nggak ada. Ngomongin orang, orangnya nggak ada, itu namanya ghibah. Ini yang bisa meruntuhkan puasa kita, yang bisa menghapus pahala puasa kita itu ghibah. Tahu nggak? Kalau yang namanya orang menggunjing, menggibah orang, biasanya yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Kalau yang baik nggak enak, nggak seru, ya kan? Seru nggak kalau ngomongin kebaikan orang? Nggak seru. Ya. Kalau ngomongin kebaikan orang nggak seru, Pak. Justru yang heboh itu, yang enak sampai berapi-api. Ngomongin apa aja, pasti yang diomongin adalah kejelekan orang. Itu udah seru banget itu. Ya, itu namanya menggunjing. Kalau ngomongin orang, kejelekan orang, orangnya ada, dijelek-jelekin, itu namanya bukan ghibah. Ya, itu namanya menggunjing orang lain. Itu juga nggak boleh. Itu menghapus puasa kita. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Adu domba, wah itu Nabi mah. Jadi seperti itu. Jadi dengan menjaga disiplin hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, memanage bagaimana agar puasa kita berkualitas, jaga jangan sampai puasa kita hilang pahalanya. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah pendidikan spiritual. Tujuan akhirnya adalah takwa. Nah, dengan takwa ini berarti karakter yang tadinya jelek menjadi baik. Ketika kita orang-orang biasa, ketika kita berpuasa, harapannya semakin baik. Ya, tadinya tidak jujur, dengan puasa menjadi jujur. Jadi nilai jujurnya tadinya 6 menjadi 7 atau 8 dan seterusnya. Baik, itu saja saya rasa cukup, terlalu lama. Ya, kita berselawat dulu dengan berpuasa. Semoga puasa kita, ibadah kita bulan selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berpuasa ini menuntun hati kita yang tadinya galau menjadi tenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat berseluruh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk bertanya tentang puasa. Silakan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Mau nanya apa? Ibu, tanya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mau nanya. Ya, silakan. Oh ya, sambil menunggu ya, saya jawab. Jadi dalam niat kita nawaitu shauma ghadi an adai fardhi sahri Ramadan. Napa nih? Yang benar nih. Ya, mungkin terusin. Nih, nawaitu shauma ghadi an adai fardhi sahri Ramadan ni hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau Ramadan usul nawaitu shauma ghadi an adai fardhi sahri Ramadan hadis sanata. Jadi begitu. Di Ramadan ni hadis sanati lillahi ta'ala. Tapi yang benar menurut kaidah nahwu dan shorof, Ramadan ini hadis sanati. Memang benar Ramadan itu ghairu munsharif, artinya kalimat yang tidak menerima tanwin. Tetapi kalau Ramadan itu masih diidofkan kepada hadis sanati, maka batal. Jadi yang benar adalah Ramadan ini hadis sanati. Tahun kemarin sudah saya kasih tahu, saya ulangi lagi, lupa. Jadi seperti itu. Ya, yang lain ada mau ditanyakan lagi? Nah, iya. Enggak, semua sama. Bukan jamaah saja. Itu kan usul nawaitu. Tu itu artinya saya. Saya niat, nawaitu, saya niat. Soma puasa, godin besok. Nawaitu soma godin an adai menunaikan. Kalau ada itu tunai, artinya menunaikan kewajiban. An adai fardi berarti menunaikan fardu. Puasa fardu, menunaikan puasa fardu. Hadis sanati, ya hadis sanati berarti tahun ini. Ya, jadi Ramadan ini, tapi masih ada kelanjutannya. Hadis puasanya puasa tahun ini, bukan tahun kemarin, bukan, tapi tahun ini. Jadi dia ada mudhof ilaih. Makanya yang tepat menurut kaidah bahasa Arab Ramadan ini. Nah itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Nore. Ada. Beri. Ya. Mare. Ya, jadi ini
ini kan sudah mulai ada berarti berapa hari nih? Sudah kan Kemis ya, Kemis berarti Kemis dengan Kemis itu 8, Jumat Sabtu Minggu berarti 15, 16, 17 8, 9, 10, 11 berarti sekarang yang ke-11. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semua. Tidak ada kesulitan. Penting sehat itu ya. Mudah-mudahan karena janjinya dalam pendidikan puasa itu adalah pendidikan jasmani agar kita sehat. Nggak ada orang puasa itu gara-gara puasa mati, nggak ada. Bener ya. Cuman memang ada sebagian gara-gara puasa emaknya kambuh. Ada yang mati juga tak? Ibu aku tabrak mobil. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada saya tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul. Allah